Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ecet Channel semua, ini sudah kita duga dari setahun yang lalu bahkan. Bahkan ketika mulai melempem, kita tetap ingatkan terus bahwa upaya-upaya untuk Jokowi 3 periode atau perpanjangan jabatan ini akan terus diupayakan. Dan ini terbukti lagi untuk kesekian kalinya. Ketua MPR sekarang yang bicara. Bamsud sarankan pemilu 2024 dipikirkan ulang. Dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, dengan kemungkinan resesi yang akan kita hadapi, dengan biaya pemilu yang begitu besar. Ini cara-cara yang terus-menerus diproduksi. Padahal Pak Jokowi sendiri kalau secara lisan ya di berbagai media kan sudah menyebut tidak mau memperpanjang jabatan, tidak mau 3 periode di mulutnya. Ya, tapi apa yang ada di hati siapa bisa ditebak? Ya, Pak Jokowi sekarang sedang ada di Solo ya, sedang menikahkan anaknya Kaisang besok sebetulnya. Sekarang apa siraman apa segala macam. Siramannya saja menteri-menteri kalau nggak salah sampai 5 menteri turut mempersiapkan itu. Saya lupa siapa saja ya, Luhut, Erick Thohir, siapa lagi? Budi Karya, Bahlil, satu lagi siapa ya? Luar biasa itu padahal di jam kerja loh. Kalau kita lihat hari-hari kemarin persiapannya. Masih bisa disibukkan dengan pernikahan anak presiden. Luar biasa. Membantu boleh, tapi kalau itu sampai mengesampingkan tugas utamanya, apalagi digunakan di jam kerja, kan rakyat menilai ada apa ini. Jangan sampai kemudian yang bertitel negara demokrasi, Pancasila apalagi gitu, kok kesannya menjadi monarki gitu, menjadi kerajaan. Kan ini nggak bagus ya. Oke, kembali lagi pada topik yang akan kita bahas di video. Tiba-tiba Bamsud mengatakan begini, disarankan ulang, saya menyarankan ulang lah, kurang lebih redaksinya begitu. Ngeri kali nih. Kita baru dengar beberapa bulan yang lalu Ketua DPD Lanyala mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kita lihat ya, nih perbandingannya. Selasa 22 November 2022. Berapa itu? Sebulan yang lalu kurang malah ya, berapa minggu yang lalu. Lanyala usul penundaan pemilu dan penambahan 2 tahun jabatan presiden. Alasannya kurang lebih sama. Sama juga dengan tempo hari, siapa yang mengusulkan, yang dari macam-macam itu ya, dari PKB, dari Golkar, PAN, sama narasinya gitu. Lanyala mengusulkan pengembalian UUD 45 sesuai naskah asli untuk diadendum. Tapi intinya adalah penundaan pemilu. Bamsud sekarang kemarin, tepatnya di berita kemarin, menyebutkan minta momentum pemilu serentak 2024 dihitung kembali, dipikirkan ulang. Apa maksudnya? Anda ini kenapa sih? Khawatir lihat boncernya elektabilitas Anies yang terus menanjak? Kalau bukan itu terus apa? Mau mempertahankan jabatan mau sepanjang apa sih? Kemudian ada alasan apa? Ini bahaya, nanti cenderung ini akan memanas seperti 2019 kemarin. Pemilu di mana-mana panas, Bung. Masa ada pemilu mau adem ayem? Pemilihan RT RW saja di tempat saya panas. Apalagi pemilihan kades, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, presiden. Masa mau adem ayem? Gak ngerti saya. Ini disumpal pakai apa ini sampai bisa berpikiran seperti ini? Ketua MPR loh. Ini kan indikasi akan adanya pelanggaran konstitusi. Jadi kami rakyat bertanya, siapa sesungguhnya
yang akan berkhianat terhadap konstitusi ini? Rakyat atau elit politik? Rakyat Pak, ngikut aja apa yang sudah disepakati. Oh, Pak Jokowi juga bilang begitu ya. Saya taat konstitusi. Kalau konstitusinya dirubah, ya berarti saya taat pada konstitusi yang dirubah. Kan logika yang luar biasa anehnya ini. Oke, kita lihat Lanyala Bamsud ini menuju pemilu 2024. Suhu politik memanas. Ini dari Kompas ya. Bamsud sarankan pelaksanaan pemilu 2024 dipikirkan lagi. Wah, luar biasa ini Bamsud. Kenapa? Karena Anda nggak jadi capres ya? Aduh. Ketua MPR Bambang Susatyo menilai penyelenggaraan pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang. Sebab dia berpandangan ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara. Potensi apa yang dia maksud? Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional. Baik menjelang, selama hingga pasca penyelenggaraan pemilu. Kata Bambang dalam tayangan YouTube Poll Tracking Indonesia Kamis kemarin. Nah, kalau sudah tahu, sudah paham bahwa setiap penyelenggaraan pemilu akan memanas, kenapa yang ini dijadikan alasan? Kalau urusan biaya, kenapa IKN dijalankan terus rencananya? Kan itu yang menghambur-hamburkan APBN. Pria yang akrab disapa Bamsud itu juga mengungkapkan faktor lainnya soal pemilu 2024 perlu dipikirkan ulang. Anda berpikirnya bagaimana ya kalau diulang-ulang terus pikirannya? Ia kemudian menyinggung soal proses pemulihan bangsa dan negara akibat pandemi COVID-19. Di Malaysia kemarin jalan. Di sisi lain ia juga khawatir akan adanya ancaman terhadap bangsa dari situasi global ke depan. Ini alasan dibuat-buat, diproduksi terus ya. Nah ini juga harus dihitung betul. Apakah momentumnya 2024 tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini. Dan antisipasi adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya. Ya Anda, bagaimana Anda respon dong? Yang Malaysia kemarin berhasil, aman, lancar, kenapa? Itu kan situasinya sama seperti hari ini. Bahkan 2024 kan mestinya logikanya membaik. Tapi ya nggak tahu lah kalau terus-terus diwacanakan hal-hal yang terus ditakut-takutkan gitu kepada manusia, kepada rakyat di Indonesia. Katanya Januari mau naik lagi COVID. Dijadwal COVID. Lebih lanjut, Bamsud juga merespon hasil survei poll tracking yang terkini menunjukkan hasil positif tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Barangkali sebetulnya itu yang di depan tuh. Survei yang di belakangnya yang menunjukkan Anies Baswedan naik, melesat terus naik ke atas. Ganjar trennya turun, Prabowo trennya turun. Itu barangkali yang Anda takutkan sebenarnya. Karena nanti oligarki akan bisa dikendalikan oleh Anies Baswedan. Bukan oligarki yang mengendalikan presiden, tapi presiden yang mengendalikan oligarki. Kan begitu harusnya. Adapun survei mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi Maruf Amin naik. Poll tracking ya, kita bandingkan harusnya dengan survei-survei yang lain. Kita kan nggak bisa percaya hanya dari satu lembaga survei. Bagaimana mungkin kepuasan naik ketika kehidupan menurun, daya beli menurun? Itu nggak logik. Survei Poll Tracking Indonesia November 2022 menyebut angka 73%. 73,2 sebagai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Pertanyaan pentingnya bagi saya itu adalah bukan soal puas tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkolerasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua. Nih, catat kalimatnya. Sudah diarahkan. Ujungnya adalah nanti framingnya, oh ternyata publik masih ingin terus Presiden Jokowi memimpin kita semua. Kalau mau sudahlah, jangan survei-surveian. Langsung saja buat keputusan bersama. Rakyat urun rembuk langsung.
Seperti keputusan Timor Leste kemarin lepas. Apa itu istilahnya? Lupa saya. Kalau survei kan mudah sekali dikondisikan. Ini ngeri ya. Yang terpenting adalah apakah ini berkolerasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi memimpin kita semua. Jelas 3 periode atau minimal penundaan pemilu. Adapun Presiden Jokowi, nah ini catatan yang harus diingat oleh Anda Bamsud. Jokowi kerap merespon soal adanya wacana itu. Ya, 2022 bulan Maret Presiden mengajak seluruh pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau UUD 45. Itu disampaikan Jokowi merespon munculnya ide penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Kita bukan hanya taat dan tunduk, tapi juga patuh pada konstitusi. Bagaimana kalau konstitusinya dirubah? Nah, pertanyaan begitu tadi ya. Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan tak setuju dengan usul masa jabatan diperpanjang menjadi 3 periode. Ia merasa curiga pihak yang mengusulkan wacana justru ingin menjerumuskannya. Ya kan? Berarti Bamsud ingin menjerumuskan Joko Widodo. Kalau ternyata sebetulnya tidak menjerumuskan, atau bahkan Pak Presiden sendiri tahu bahwa Bamsud akan mengomong itu, artinya di situ ada pembicaraan, di situ ada kesepakatan. Oke, kita naikkan isu lagi ini. Oke, kita coba celah yang ini. Kan begitu. Ini logika sederhana ala rakyat jelata saja, Bung. Gak usah pakai logika-logika yang level dewa, gaya-gaya elit politik di Jakarta. Pakai logika rakyat saja. Mudah untuk menebak. Kemana ini arahnya? Kalau ada yang mengusulkan itu, ada 3 motif menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja. Jadi nggak ada yang positif. Ini versi Pak Jokowi yang disampaikan secara lisan. Kalau yang disampaikan secara lisan itu tidak sesuai dengan apa kehendak yang sebenarnya dari diri Pak Jokowi, itu bukan ranah kita. Kita tidak bisa menilai isi hati orang, tapi kita bisa melihat indikasinya. Apa yang disampaikan sesuai tidak dengan kenyataan. Apa yang dijanjikan dipenuhi tidak. Kan itu mudahnya. Sekarang ada upaya-upaya untuk terus memperpanjang masa jabatan. Kemarin Ketua DPD Lanyala Mataliti, sekarang Bambang Susatyo. Padahal Bambang Susatyo itu Golkar. Golkar ini sedang hangat-hangatnya ingin dicapreskan oleh KIB. Anda berarti tidak percaya diri. Golkar ketakutan. Kan begitu. Kan Golkar itu sifatnya, ini kacamata rakyat saja. Sifat Golkar itu adalah dia menginduk kepada penguasa. Nanti kalau Anies menang pun dia minta gabung tuh pada koalisi perubahan. Aduh, ini si kuning ini gimana ini? Tapi kita akan tetap terus cermati, kita akan terus kontrol. Jangan sampai wacana-wacana seperti ini terus bergulir dan mendapat respon yang positif dari DPR. Kita tahu DPR juga mayoritas ada di kubunya penguasa. Ini yang justru harus kita sangat berhati-hati. Desakan rakyat harus luar biasa. Desakan rakyat harus masif agar cara-cara pelanggaran konstitusi seperti ini tidak terjadi. Karena kalau ini terjadi kan inilah yang disebut pengkhianatan konstitusi. Bukankah kita sudah sepakati pemilu setiap 5 tahun? Begitu ya. Agus Budiono, ya kalau nggak mau kenapa juga ngumpulin pejabat-pejabat relawan sampai pada ngotot 3 periode. Bahlil, sekarang Susetio. Iya itu begitu. Ini kok presiden yang sudah mau habis masa jabatannya, warawiri bikin musrah, ngumpulin relawan-relawan di GBK. Bahkan beberapa majelis taklim ibu-ibu merasa kena prank karena bilangnya ada istighosah, ternyata tidak ada. Mau ngapain ngabisin dana yang katanya 100 miliar itu? Kalau ujungnya nggak ke sini. Kan begitu logikanya gitu. Maklumi aja takut jabatannya hilang itu. Ami Smart. Muji Bu Salim, Ketua MPR dan Ketua DPD adalah manusia berarti iblis. Nauzubillah min dzalik.
Siti Kamira, semua ada masanya. Kalau udah waktunya pemilu ya harus. Bagus Bu Siti. Denny Suryadi, strategi apa lagi nih? Biar nambah kursi kosong pejabat daerah kali ya, biar bisa ditunjuk langsung. Kacau ini kan. PLT apalagi yang Jakarta itu Heru Budi. Dia itu bukan dipilih rakyat. Dia itu PLT, penjabat, pengganti. Semain enaknya aja ya. Kemarin Sekda dicopot. Para komisaris di BUMD dicopot, diganti semua. Kebijakan-kebijakan Anies diganti. Padahal itu sudah terbukti efektif. Luar biasa penjagalan Anies Baswedan dilakukan dengan berbagai cara oleh banyak pihak. Ini perjuangan kita. Ini jalan terjal kita. Dan kita memilih jalan terjal. Karena jalan terjal lah kemudian kita akan menemukan puncak-puncak baru. Begitu ya. Nah bisa jadi khawatir itu. Oke, Novi Alfiani. Tetap aja salut buat presiden. Toh rakyat dikasih hiburan yang sangat meriah. Ya ada kerjaan sebetulnya ya. Udah terang-terangan oligarki berusaha sekuat tenaga menjegal Anies. Semoga Allah memberi yang terbaik kepada bangsa ini. Amin Pak Adnan. Agus Budiono, Bahlil Lanyala, Mataliti Susetio, relawan Jokowi takut amplop coklatnya hilang. Makanya ketakutan kalau rejim lengser, kering kantongnya. Ya kalau kita lihat di pengumpulan massa dari kubu sebelah sono kan selalu ada saja itu ya. Pembagian amplop, bagi sembako, bagi-bagi sarung. Itu untuk relawan. Kebayang untuk yang di atas-atasnya. Wedus KB berarti amplop coklat hilang. Mereka minta masyarakat dan mahasiswa turun lagi ke jalan. Kurang ajar 2024 nggak ada pemilu nih Bambang. Bamsud pengkhianat konstitusi. Nah ini pertanyaan juga. Yusuf Ahmad sama dengan saya bertanya, apakah Anda ini akan berkhianat terhadap konstitusi? Kok bisa-bisanya mengusulkan seperti itu? Hahaha, Bamsud Lanyala takut kedudukannya hilang, adanya capres Anies dan koruptor gemetar. Ya, kenapanya begitu ya? Karena sosok perubahan, simbol perubahan hari ini sudah menempel lekat pada Anies Baswedan. Karena Pak Anies pemimpin yang amanah, maka mereka yang tidak jujur ketakutan masuk penjara. Oh begitu ya. Awalnya channel, belum beres KUHP yang bermasalah dengan pasal karet, muncul lagi kepala MPR yang berkata, ya gak beres-beres ini negeri ini ya. Memang kita harus istighosa, ini harus bertobat, taubatan nasuha negeri ini. Belajar berdemokrasi yang benar, jangan seenaknya permainkan konstitusi. Ya bahkan kalau Gus Baha gitu ya, kalau nggak salah bilang demokrasi itu tidak ada di akhirat, di dunia pun nggak ada. Jadi demokrasi itu hanya sebuah tatanan konsep, kurang lebih begitu interpretasi saya terhadap apa yang disampaikan Gus Baha. Hanya tatanan konsep yang ideal, faktualnya tidak ada. Bagaimana nggak naik wong yang disurvei nenek-nenek yang sudah pikun. Satu hari saja Jokowi memperpanjang masa jabatan, diizin banjir darah. Wow di jalan banjir darah, wow, ngeri. Jangan sampai terjadi people power ya. Indonesia kaya kekayaan alam tapi rakyatnya miskin. Qatar negara kecil sumber alamnya hanya minyak tapi kehidupannya makmur. Qatar mendapat keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi seperti Qatar kalau pemimpinnya mampu membawa perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Inilah bukti nyata kelompok dasar. Banyak lembaga survei pengkhianat. Ya, barangkali mereka berdalih bukan pengkhianat, pesanan saja ini. Kacau beliau. Baik. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah bersama-sama diskusi kita di kolom komentar. Buat Pak Yusuf Sufandi, Mangkus, dakwah Islam dan seterusnya. Mari kita terus bersama-sama bergandengan tangan. Mantapkan pilihan kita ini untuk Indonesia yang lebih baik. Dan syariatnya itu insya Allah melalui Anies Rashid Baswedan. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.